Masih bersama saya Budiman Tanrujo di satu meja The Forum. Mbak Dina, langkah Presiden Jokowi apakah kemudian akan juga berkorelasi dengan pertemuan G20 yang bakal sukses di Indonesia nanti? Kalau saya hari ini merasa jauh lebih percaya diri bahwa itu akan terjadi, lebih sukses. Tentu horizon kita harusnya jangan sampai berhenti hanya di G20 ya. Karena kalau dilihat narasi yang berkembang di Eropa dan juga di negara di luar kawasan tersebut, masih ada mata kita harus memandang dengan cermat. Kenapa? Karena narasi yang berkembang itu juga sudah mengemuka bahwa harus diantisipasi serangan dari Cina. Padahal Cinanya belum ngapa-ngapain gitu kan. Dan nggak akan ngapa-ngapain juga. Menurut kami dari perspektif Asia ya, logika orang Asia itu kan menghindar dari konfrontasi sebenarnya. Sebisa mungkin dialog. Kalaupun mau mencaplok wilayah, pelan-pelan. Nggak pernah langsung konfrontasi angkat senjata gitu. Itu satu. Lalu yang kedua, saya juga berpikir bahwa masalahnya itu negara-negara Eropa sendiri sebenarnya nggak punya amunisi yang cukup, dukungan politik yang cukup ya, untuk perang yang berkepanjangan. Lalu yang ketiga, di luar wilayah Eropa, dengan kita melihat bahwa negara-negara Barat ini ternyata tega memperpanjang perang. At the expense dengan korban yang begitu banyak. Bahkan warga negaranya sendiri yang kekurangan pasokan energi sampai miskin masa bodoh. Berarti gerakan-gerakan yang ekstrim kanan, yang ekstrim teroris itu akan muncul gitu. Seakan-akan itu jadi pintu masuk bahwa nggak ada order yang bisa disepakati. Ini yang harus di stop ya. Indonesia harus pasca G20 terlaksana pun harus tegas ikut menggandeng tangan. Ini jangan sampai terjadi tatanan seperti itu. Baik, Mas Pras, ini kembali meskipun ada tanda-tanda mungkin membaik, tapi kalau perang ini terus berkelanjutan, antisipasi Indonesia akan seperti apa? Gini Mas Budiman, jadi mau pendek mau panjang perang ini mengubah lanskap yang disebut sebagai globalisasi itu akan berbeda, arahnya akan berbeda. Jadi global supply chain itu akan berubah cukup drastis gitu. Dan mungkin relasi antar negara yang selama ini terjadi dengan begitu leluasannya sekarang ini ke depan ini akan enggak. Jadi itulah yang saya kira perlu diantisipasi. Dan peran Indonesia, kalau selama ini kita sering pesimis, wah ini Indonesia jadi presidensi G20 tapi situasinya begini, kita nggak maksimal. Sekarang ini kesempatan kita untuk jadi maksimal gitu. Gimana tuh? Sebagai presidensi G20, saya kira ini kesempatan untuk membuat satu narasi globalisasi pasca konflik geopolitik ini seperti apa. Ini kita punya peluang untuk memberikan warna terhadap relasi ekonomi, tidak hanya ekonomi tetapi juga politik, sosial, mungkin juga budaya gitu terhadap tatanan global yang akan terjadi pasca konflik Ukraina ini. Dalam bayangan Mas Pras, seperti apa tatanan baru pasca Rusia Ukraina ini? Saya kira bahwa sistematika globalisasi yang selama ini terjadi sudah tidak akan mungkin diulang kembali, sehingga memang diperlukan konsensus yang sifatnya lebih regional. Dan regional itu bisa geografis, tetapi juga bisa seperti G20, itu kan tidak geografis, tetapi berbasis kepentingan tertentu. Saya kira itu yang bisa dimainkan. Jadi selain kalau kita sekarang termasuk negara yang paling kuat di ASEAN, itu secara geografis ada di situ, tapi memainkan G20 itu jadi penting, karena kita menjadi pemimpin dari kelompok negara yang sebetulnya sebisa mungkin punya kepentingan yang sama menghadapi situasi yang memang rumit ini. Itu di level global. Tapi apa yang kalau dalam konteks Indonesia, Presiden Jokowi, kalau itu konfliknya berkepanjangan dan ada tatanan dunia baru yang kita belum tahu bentuknya seperti apa, yang dikerjakan oleh Indonesia? Gini, kalau Indonesia itu saya kira pertama sekarang kita punya limpahan sedikit lah ya, yang disebut sebagai windfall itu. Jadi revenue kita sebetulnya itu cukup meningkat karena pergerakan harga komoditas ini. Yang dikhawatirkan kan ketika ini berbalik. Kan harga komoditas itu sifatnya itu super cycle gitu, bisa naik bisa turun. Nah itu fiskal kita harus kuat. Jadi menurut saya yang paling harus disiapkan pertama kali menghadapi situasi ini, fiskal kita tuh harus terkonsolidasi dengan baik, sehingga ketika harga komoditas turun, fiskal kita bisa naik untuk menggantikan fungsi untuk mengangkat ekonomi supaya tidak turun. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira memang ada shifting tertentu yang harus diantisipasi. Misalnya saja soal industri. Rantai pasok global jelas akan berubah, sehingga harus ada pemetaan kembali tentang peta industri Indonesia itu seperti apa. Sourcingnya dari mana? Dulu kalau kita bicara soal input,
berbicara tentang mana yang paling murah gitu. Dimanapun negara di dunia, sekarang nggak bisa lagi. Mana yang paling aman gitu. Nah itulah yang kemudian harus ditata ulang. Jadi fiskal, industri. Saya kira itu dua hal yang dalam jangka menengah harus dipikirkan selain tentu saja jangka pendek. Kalau ada gejolak itu pasti nilai tukar kita akan melemah dan kebijakan moneter harus bergerak sehingga suku bunga harus naik. Itu juga sesuatu yang kita harus antisipasi bahwa nampaknya juga kenaikan suku bunga itu tidak bisa dihindarkan lagi. Oke, baik. Bu Kony, ini kalau kemudian misi perdamaian dari Presiden Jokowi kurang berhasil dan perang kemudian tetap berkelanjutan, kira-kira apa sih langkah yang harus dipikir diantisipasi oleh Indonesia kalau menghadapi suatu ketidakpastian yang amat panjang? Kalau saya tuh selalu melihat gelas itu setengah penuh ya, dan saya melihat Presiden Jokowi ini bisa membuat momentum penting. Oke. Jadi artinya pasti akan segera terwujud. Kalaupun tidak, mungkin itu yang menarik disampaikan oleh Pak Pras barusan, bahwa akan terjadi to build the world anew edisi 2. Contoh apa yang disarankan oleh Dumanya Rusia kemarin, akan lahir G8 baru, Rusia, Iran, Indonesia dan Cina, ya kan? Dan itu kan menjadi menarik ya. Jadi benar-benar kita akan lebih powerful daripada yang G7 gitu misalnya. Nah itu sebuah contoh yang menurut saya sangat menarik untuk didorong oleh Presiden Jokowi. Dan yang paling penting mungkin kalau karena kita sudah revisit non-blok, jangan lupa kita mesti revisit juga apa coba? Dasar Bandung. Dasar Bandung itu sudah menyatakan Presiden Soekarno jauh-jauh dulu hapus fakta pertahanan seluruh dunia itu. Itu yang membuat masalah. Jadi kalau lebih lanjutnya lagi mungkin setelah nanti pada summit G20 mungkin Presiden bisa menyatakan kami usulkan betul-betul dihapus fakta pertahanan itu karena membuat confuse. Contohnya perang Ukraina ini kan confuse karena si fakta pertahanan. Nah, kenapa saya harus ingatkan ini? Indonesia hari ini posisinya sama dengan Rusia. Kita dikelilingi The Quad, kita dikelilingi AUKUS, kita dikelilingi Five Power Defense Arrangement. Dan kalau kita lihat bantuan hasil G7 kemarin dari gelontoran berapa ratus miliar dolar itu yang akan dibangun itu Christmas Island dan Cocos Island. Itu artinya mereka akan semakin memperkuat jaringan mereka di kawasan kita, which is kita mesti tolak. Mesti kita tolak. Mesti kita tolak. Dan kita pasti bisa tolak. Bu Roeni, jadi langkah antisipasi yang dibayangkan oleh kantor staf presiden sebagai think tank atau pembantu presiden, kalau ini berkepanjangan langkah apa yang bakal terjadi sih? The worst skenario-nya seperti apa sebenarnya? Pertama tentu saja penguatan regional, Mas. Tapi bagaimanapun itu kan paling dekat dan tahun depan ASEAN. Tahun depan kan kita juga presidensi, kita mengambil leadership di ASEAN ya, dan itu tentu adalah satu wilayah yang terdekat di kita. Yang kedua yang sebetulnya ingin juga saya sampaikan di sini, apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, Presiden Jokowi ini sebetulnya bisa meyakinkan publik gitu ya, yang kemarin sempat diragukan gitu bahwa Pak Jokowi itu condong ke sini, condong ke sana gitu ya, dan kunjungan beliau ini dengan semua optimisme yang ada di sini, kita semuanya di sini menaruh optimisme itu sebetulnya menjawab keraguan publik juga bahwa sebetulnya beliau itu memang betul-betul ingin menjaga Indonesia itu untuk tidak ada di dalam kecondongan yang seperti yang dibayangkan. Jadi ini satu hal, dan tentu saja kekuatan yang paling bisa nantinya kemudian dikonsolidasikan adalah ASEAN. Ya, dan kalau ASEAN ini aman ya, tentu saja ini adalah merupakan modalitas. Dan setelah itu baru kemudian tentu kita mengakumulasi kekuatan-kekuatan dan juga relasi-relasi yang lain ya, dengan misalnya ya juga di situ tadi Mbak Kony menyebutkan adanya satu bentuk grup yang baru, tetapi juga OKI akan ada di situ juga misalnya. Itu juga ada beberapa hal yang tentu saja ini menjadi kemungkinan yang nantinya itu akan bisa dieksplorasi lebih terhadap bayangan atau prediksi dari IMF dan World Bank kemungkinan terjadi sejumlah negara akan mengalami negara gagal failed state. Bayangan dari Bu Roeni seperti apa? Tentu saja ini bukan hanya KSP ya, tetapi kan ini sebuah analisis yang global, dan tentu saja kita memikirkan dalam arti pertama adalah kepentingan dalam negeri sendiri. Nah itu bagaimanapun kita adalah negara yang cukup besar ya, dan apa yang disampaikan oleh Mas Pras bahwa kita juga harus mencari peluang-peluang yang lain ya, dan tentu saja kita masih mempunyai harapan Mas, karena kita juga memproduksi komoditas ya. Tentu saja misalnya beberapa saat yang lalu Presiden mengkampanyekan tentang sorghum misalnya, ini kan akan menjadi satu bentuk dari substitusi dari gandum ya.
pertahanan domestik dan kita mempunyai variasi yang begitu banyak ya. Jadi tentu saja kita berharap ini perang akan selesai, tapi kalau misalnya berkepanjangan, nah tentu saja kreativitas kita untuk mencari komoditas yang ada di Indonesia ini nanti juga akan menjadi sebuah prospek ke depan. Baik, makasih Bu Raini. Terima kasih. Terima kasih Bu Kony, makasih Mbak Dinda, terima kasih. Presiden Jokowi mengambil langkah bersejarah, mengambil resiko, menemui kepala negara yang sedang berperang adalah upaya menghadirkan perdamaian dunia. Langkah Jokowi adalah ikhtiar menyelamatkan dunia dari ancaman krisis pangan dan krisis energi yang bisa mengancam kehidupan manusia. Demikian Satu Meja The Forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.